Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam. Eh, Kami dari grup POA 3 akan mempresentasikan atau menjelaskan perihal final project, practicum final project, production, dan operation analysis. Ya, di mana kami beranggotakan pertama Mas Muhammad Nur Ramadan, kedua Mas Rizky Buana Eka Putra, ketiga Mas Muhammad Yosep, dan saya sendiri Kairian Muhammad Afif. Berikut pendahuluannya terdapat forecasting, aggregate planning, bill of material, MRP, lot size, inventory control subject to know demand, dan operating scheduling. Untuk materi forecasting akan dijelaskan oleh Mas Nur Ramadan. Uh, Baik, Waktunya, silakan Mas Nur Ramadan. baik, terima kasih atas kesempatannya untuk modul yang pertama terkait forecasting. Forecasting sendiri adalah proses memprediksi nilai atau kejadian di masa depan berdasarkan data historis dan analisis tren. Forecasting digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai bidang seperti bisnis, ekonomi, teknologi, dan manajemen operasional. Tujuan forecasting sendiri yaitu perencanaan strategis, pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, dan efisiensi operasional. Uh, Berikut adalah data forecasting di mana tahun 2019 sampai 2021 di setiap periode untuk penjualan greenback, yellowback. Selanjutnya ada untuk kita menggunakan tiga parameter yaitu MAPE, mean absolute percentage error, MAD, mean absolute deviation, MSE, mean squared error. Di mana untuk MAPE sendiri mengukur kesalahan rata-rata dalam bentuk persentase terhadap nilai data aktual. Semakin kecil nilai MAPE, semakin akurat metode peramalan. MAD mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi. Semakin kecil nilai MAD, semakin akurat metode peramalan. Selanjutnya ada MSE, mean squared error, mengukur rata-rata kesalahan kuadrat. MSE memberikan bobot lebih besar pada kesalahan besar karena dikalikan dengan diri sendiri. Semakin kecil nilai MSE, semakin baik metode peramalannya. Selanjutnya, next. Untuk metode yang pertama menggunakan disaggregate TSD, time series decomposition, yaitu metode analitik yang digunakan untuk memecah deret waktu menjadi beberapa komponen yang lebih sederhana untuk dianalisis. Tujuannya memahami struktur dasar dari data deret waktu sehingga tren, pola, musiman, dan fluktuasi acak dapat diidentifikasi. Dari hasil yang didapat, rata-rata MAPE adalah 3,01, MAD 1891,98, dan nilai MSE-nya di 3029,444. Berdasarkan hasil yang didapat, metode ini menghasilkan MAPE cukup rendah di 3,01% dan berada di urutan kedua terbaik dalam hal MAD dan MSE, cocok untuk data dengan pola tren dan musiman. Selanjutnya untuk metode selanjutnya yaitu moving average itu, di mana moving average itu atau MA adalah metode perataan data yang digunakan untuk menganalisis tren pada deret waktu dengan cara menghitung rata-rata dari sejumlah data dalam periode tertentu. Berikut hasil dari perhitungan MA2 didapat nilai average MAPE di minus 1,33. Dari minus MAP1, MAPE ini didapatkan minus sehingga uh, uh, diidentifikasi terdapat anomali. Yang selanjutnya nilai MAD di 1673,31 dan nilai MSE 1675,868. Moving average 2 memberikan performa terbaik dalam hal MAD dan MSE. Ini menunjukkan bahwa metode ini lebih mampu menangani data tanpa memberikan penalti besar pada kesalahan, namun
Nilai MAP negatif mengindikasikan kemungkinan kesalahan perhitungan atau interpretasi. Selanjutnya di metode yang ketiga yaitu next plus. Oh ya, masih di hold ya. Sorry. Hold, hold. Ya, masih di hold. Sorry. Selanjutnya di hold, linear trend method adalah metode pemulusan eksponensial yang dikembangkan oleh Charles Holt untuk memperkirakan batas waktu yang memiliki tren linear. Berikut hasil perhitungan dengan metode ini sebagai berikut yang didapatkan nilai rata-rata nilai MAPE di 3,36, MAD 2115,82 dan nilai MSE di 6463,88. Metode Holt ini memiliki performa terburuk dibanding metode lainnya untuk semua metrik kesalahan. Hal ini mengindikasikan bahwa tren linear saja tidak cukup untuk menjelaskan pola data. Selanjutnya, metode yang keempat ada metode Winters atau lebih dikenal sebagai Holt-Winter Exponential Smoothing, yaitu metode peramalan deret waktu yang menggabungkan komponen level, tren, dan musiman. Untuk hasil didapat data sebagai berikut, di mana nilai MAPE di 3,14, MAD 2024,44, MSE 6304,870. Winter ini menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan Holt, tetapi tetap lebih buruk dibanding time series decomposition dan moving average. Metode ini lebih cocok untuk data dengan pola musiman. Kesimpulannya, dari 4 metode yang telah dicoba dan dibandingkan menggunakan 3 ukuran kesalahan prediksi yaitu MAPE, MAD, dan MSE, didapat hasil perbandingan metode terbaik adalah moving average 2 karena menghasilkan nilai MAD dan MSE terendah yang mengindikasikan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Namun, nilai MAPE negatif pada moving average 2 memerlukan investigasi lebih lanjut karena secara teori MAPE tidak dapat bernilai negatif. Jika data memiliki pola musiman atau trend complex, maka time series decomposition juga menjadi pilihan yang baik karena memiliki MAP yang kecil dan performa yang relatif baik pada MAD serta MSE. Selanjutnya, pada modul kedua membahas terkait aggregate planning. Perencanaan agregat sendiri adalah proses strategis dalam bisnis yang bertujuan untuk menentukan cara paling efisien dalam menentukan permintaan yang diprediksi dalam menyeimbangkan tingkat produksi, tingkat tenaga kerja, persediaan, dan faktor operasional lainnya dalam jangka menengah. Tujuannya untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, meminimalkan biaya, dan menyelaraskan dengan tujuan keseluruhan organisasi. Di mana data yang disediakan untuk agregat planning ini dari periode Januari 2022 sampai Desember 2022 dengan masing-masing hari kerjanya di setiap bulan dan forecast demand-nya setiap periodenya. Untuk selanjutnya untuk metode yang pertama, Zero Inventory Planning, yaitu salah satu strategi dalam perencanaan produksi agregat yang bertujuan untuk menjaga tingkat persediaan mendekati nol. Dalam strategi ini, produksi dilakukan secara langsung dalam permintaan yang ada, sehingga tidak ada penumpukan produk di gudang. Dari hasil analisis didapat hasil total cost Zero Inventory Plan didapat 188 miliar 347 juta 318.630 rupiah. Selanjutnya untuk constant workforce plan adalah salah satu strategi dalam perencanaan produksi agregat di mana jumlah tenaga kerja dijaga tetap konstan sepanjang periode perencanaan terlepas dari fluktuasi permintaan. Dari total constant workforce plan method yang telah kami hitung, didapat total cost
yang diperoleh adalah 213.583.392.920 rupiah. Selanjutnya strategi yang ketiga yaitu overtime plus loose sale, merupakan salah satu pendekatan dalam perencanaan produksi agregat yang menggabungkan dua taktik utama yaitu lembur atau overtime, yang kedua kehilangan penjualan atau loss sale. Dari hasil total subkontrak cost, uh, dari hasil perhitungan subkontrak cost error berarti artinya tidak membutuhkan pihak ketiga untuk memenuhi demand dari customernya dengan total cost di 190 miliar 762 juta 243.620 rupiah. Selanjutnya di strategi yang keempat, overtime subkontrak. Dari hasil kata subkontrak adalah error berarti tidak membutuhkan pihak ketiga untuk memenuhi demand dari customernya. Selanjutnya untuk berdasarkan perhitungan dari 4 metode dalam menentukan agregat planning, strategi yang paling optimal digunakan yaitu metode overtime plus subkontrak. Strategi tersebut dipilih karena dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan total cost yang paling sedikit, meskipun dengan penambahan dan pengurangan jumlah pekerja pada satu periode perencanaan. Dari hasil dari perhitungan total cost dari keempat metode yang telah dijabarkan tadi, untuk zero inventory plan kita mendapatkan di 188 miliar 347 juta 318.630 rupiah. Selanjutnya untuk constant workforce plan 213 miliar 583 juta 392.920 rupiah. Overtime plus loss of sale di 190 miliar 762 juta 243.620 rupiah, dan nilai yang paling pilihan yang paling cocok untuk Latin Webback yang merupakan efisiensi produksi dipilih karena total cost-nya termurah dengan strategi overtime plus subkontrak dengan nilai paling minimum yaitu 171 miliar 44 juta 78.620 rupiah. Selanjutnya untuk modul 3 4 akan dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Yasef. Waktu dan tempat saya silakan. Masih di. Baik, terima kasih Mas Muhammad Ramadan. Selanjutnya mengenai tentang assembly proses dan MPS. Jadi bill of material BOM adalah daftar terperinci yang mencakup semua komponen bahan baku dan subrakitan yang diperlukan untuk memproduksi atau merakit suatu produk. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan utama dalam proses manufaktur, membantu memastikan bahwa setiap elemen yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah yang tepat dan sesuai spesifikasi. Selain mencakup informasi seperti nama komponen, nomor bagian, jumlah, dan deskripsi, BOM juga dapat menyertakan informasi tambahan seperti pemasok, biaya, dan lokasi juga dapat menyertakan informasi tambahan seperti pemasok, biaya, dan lokasi komponen dalam produk akhir. Dengan struktur yang bisa berbentuk datar, flat, atau bertingkat identik, BOM memungkinkan perusahaan untuk mengelola inventaris, mengontrol biaya, dan merencanakan proses produksi secara efisien. Dokumen ini juga menjadi penghubung antara tim desain, manufaktur, dan pengadaan untuk memastikan kelancaran jalannya produksi. Oke, next, Mas Rian. Next, di assembly chart.
Oke, selanjutnya di assembly chart adalah diagram atau peta visual yang menunjukkan urutan dan hubungan antara berbagai komponen atau subrakitan dalam proses perakitan suatu produk. Chart ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana bagian-bagian individu dirakit menjadi sub-assemblies dan akhirnya menjadi produk jadi. Assembly chart sangat membantu dalam merencanakan, menganalisis, dan mengoptimalkan proses perakitan, terutama dalam industri manufaktur. Dari hasil assembly chart untuk sepeda Lapamilia diperoleh diagram yang menghubungkan komponen grip hingga tayar. Komponen dasar yaitu grip dan brake diidentifikasi sebagai SSA-1 SL1 yang akan dihubungkan untuk dapat dilanjutkan ke perakitan selanjutnya. Setelah SSA1 selesai, maka akan dilanjutkan dengan perakitan SSA1 dengan basket sehingga diperoleh SA1. Hal yang sama dilakukan pada sub-sub assembly lainnya yaitu body dan saddle, pedal dan chainstays, rim dan spokes. Selain kode SSA, terdapat juga kode SA, subassembly, dan A assembly yang menunjukkan urutan perakitan sehingga dapat diperoleh sebuah produk akhir dengan menggunakan assembly chart tersebut. Perusahaan dapat melakukan proses perakitan dengan efisien dan tepat sehingga dapat menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Selanjutnya produksi struktur. Produksi struktur adalah kerangka atau model yang menggambarkan bagaimana proses produksi suatu produk diorganisasikan, termasuk hubungan antara bahan baku, komponen, subassembly, dan produk akhir. Struktur ini menunjukkan urutan kerja, hierarki, dan alur proses produksi dari awal sehingga selesai. Yang terakhir, master produksi scheduling. Masih ada. Master MPS ini adalah proses perencanaan produksi yang bertujuan untuk menentukan yang harus diproduksi dalam jumlah berapa dan kapan produksi harus dilakukan. MPS ini berfungsi sebagai panduan utama bagi perusahaan manufaktur dalam mengelola sumber daya, bahan baku, dan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan secara efisien. Oke, selanjutnya conclusion. Lanjut, Mas. Assembly. Oke. Oke, selanjutnya assembly, proses, dan MPS adalah dua elemen penting dalam manajemen produksi yang saling mendukung untuk memastikan dan kelancaran proses manufaktur. Assembly proses berfokus pada bagaimana komponen dan subrakitan dirangkai menjadi produk akhir dengan mempertimbangkan urutan kerja, alokasi sumber daya, dan kualitas hasil. Proses ini membutuhkan perencanaan yang matang untuk meminimalkan waktu dan biaya produksi sekaligus memastikan produk sesuai spesifikasi. Oke, dari saya sekian. Mungkin untuk modul selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Putra. Untuk selanjutnya adalah untuk membahas MPS. MPS berfungsi sebagai panduan utama bagi perusahaan manufaktur dalam mengelola sumber daya, bahan baku, dan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan secara efisien. Berdasarkan hasil Master Production Schedule MPS La Famila, diperoleh data mengenai customer order dan forecast yang menunjukkan adanya variasi nilai dalam rentang tertentu. Hal ini mengidentifikasi perlunya pemantauan untuk mencegah terjadinya kelebihan atau kekurangan persediaan. Assembly proses dan MPS adalah dua elemen penting dalam manajemen produksi yang saling mendukung untuk memastikan efisiensi dan kelancaran proses manufaktur.
Assembly proses berfokus pada bagaimana komponen dan subrakitan dirangkai menjadi produk akhir dengan mempertimbangkan urutan kerja, alokasi, sumber daya, dan kualitas hasil. Untuk selanjutnya adalah di sini dijelaskan ada beberapa diketahui data MRP sebagai berikut. Terdiri atas part nomor, komponen name, quantity, on hand, safety stock, lot size, lead time, schedule receipt, periode, unit, level, komponen name, ordering cost, setup cost, dan holding cost. Di sini sudah diketahui beberapa tabel yang nantinya akan diinput untuk menghitung MRP. Nah, di sini data MRP-nya diketahui Master Production Scheduling dengan periode dari Januari 2021 sampai Desember 2021. Nah, nanti kita buka Excel-nya untuk menjelaskan ini. Nah, selanjutnya Master Production Scheduling atau MRP hasil perencanaan perlu dibandingkan dengan data aktual produksi untuk mengukur keefektifan sistem jika terdapat deviasi signifikan. Ini bisa menjadi indikator adanya ketidakakuratan dalam data input seperti lead time, inventaris awal, atau perkiraan permintaan. Dengan analisis yang mendalam, perencanaan MRP dapat disesuaikan untuk meningkatkan keandalan dan efisien dalam memenuhi kebutuhan produksi secara tepat waktu. Berikut ini merupakan benefit atau keuntungan dari MRP, yaitu low level dalam persediaan dalam proses. Kedua, kemampuan dalam tracking kebutuhan material. Yang ketiga adalah kemampuan dalam mengevaluasi kebutuhan kapasitas. Yang keempat adalah kemampuan dalam mengalokasikan waktu produksi. Yang kelima adalah kemampuan dalam menentukan penggunaan penyimpanan. MRP atau Master Production Scheduling secara keseluruhan, perhitungan MRP memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan material pada setiap periode produksi, membantu perusahaan merencanakan proses produksi dengan lebih terorganisir dan responsif terhadap perubahan permintaan. Untuk hasil yang optimal, penting bagi perusahaan untuk secara berkala mengevaluasi, memperbarui parameter perencanaan, serta menjaga koordinasi yang baik di seluruh rantai pasok. Nah, kita nanti di sini akan membuka Excel-nya ya. Nah, untuk Excel-nya, nah, di sini udah diketahui data MRP yang tadi sebagai berikut. Data MRP mulai komponen name dan lain-lain sudah dalam satu lingkup ini. Nah, nanti untuk materi Master Production Scheduling atau Green Lab Family Break diketahui soalnya sebagai berikut. Lah, nanti kita masukkan misal part nomornya tadi apa, A3 atau komponen apa, diisi kuantitinya berapa tadi sudah diketahui tabel, levelnya sudah diketahui tinggal masukin, on hand berapa, description itu apa, misal komponen apa atau benda yang udah di assembly atau apa, selanjutnya safety stock, lot size, lead time, order order polisi dikosongin saja. Lah nanti diisi semua datanya. Setelah itu kita akan menghitung period gross requirement, schedule receipt, PAB1, net requirement, plan order receipt, and plan order release. Untuk gross recruitment kita mengambil data dari ini 57126, terus langsung copy di sini. Terus ini merupakan soal tabelnya ya. Nah, nanti kita menghitung PAB1. Untuk PAB1 itu rumusnya adalah G25 ditambah H20 dikurangi H19. G25 itu apa? G25 adalah ini diketahui di tabel tadi. Stoknya berapa? 166 misal dikali H20. H20 adalah schedule receipt dikurangi H19. H19 itu adalah schedule gross recruitment yang udah diketahui tadi soal.
nanti ketemu berapa minus langsung di drag jadi seperti ini. Lalu untuk net requirement kita juga menghitung dengan rumus sama dengan ABS if H21. H21 itu adalah hasil PAB1 tadi. Nanti rumus seperti ini sesuai, kita tarik tes. Selanjutnya net requirement dengan rumus sama dengan roundup sebagai berikut rumusnya. Selanjutnya plan order release rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya untuk menghitung jumlah ini rumusnya H21 plus H23. H21 itu adalah PAB1 ditambah H23 plan order receipt langsung ditarik ketemu ini. Begitupun selanjutnya seterusnya semua yang diketahui di soal seperti data MRP ini dan nanti dibuat seperti ini dengan rumus yang tadi saya jelaskan. Setelah ketemu kita urutkan berdasarkan level ya. Level kan sudah diketahui di soal yaitu level 1. Sudah diurutkan ya. Level 1 apa saja? Level 1 itu assembly 3, sub assembly 3. Lanjut level 2 terdiri dari assembly 2, hub, tire, sub assembly 4 dan seterusnya seperti ini dibuat seperti ini. Diurutkan berdasarkan level. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 6 sampai level 6 ya. Nah, jadi ketemu seperti ini kalau sudah ketemu tabel seperti ini terutama PAB1, PAB2 itu sudah ketemu semua di sini ya. Tinggal diurutkan berdasarkan level, berdasarkan yang diketahui seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya eh, tadi kita bisa melihat ya setelah membuat tabel kan berdasarkan ini ya. Jadi dari bill of material ini kita dapat melihat production structure plus assembly chart seperti berikut. Nah, tadi kan udah dibuat berdasarkan level, berdasarkan yang disampaikan ya. Nah, di sini ada komponen grip dan brake. Nah, itu nanti di sub assembly 1. Setelah itu sub assembly 1 nanti sub assembly 1 nanti akan diassembly menjadi sub assembly 1 dengan basket menjadi sub assembly 1. Nah, ini ada komponen body dan saddle itu di assembly namanya sub assembly 2 ya. Nah, ini nanti dari pedal chain stand di assembly menjadi sub assembly 3. Ini apa rim dan spokes di sub assembly 4. Nah, sub assembly 4 nanti akan di assembly dengan tire menjadi sub assembly 3. Nah ini sub assembly 3 nanti di assembly dengan wheels menjadi sub assembly 2, sedangkan sub assembly 1 di assembly dengan basket akan menjadi sub assembly 1. Nah, dari sub assembly 1 nanti ini akan diassembly lagi dengan sub assembly 2 menjadi assembly 1. Nah, sub assembly 3 ini nanti akan diassembly dengan wheels akan menjadi sub assembly 2 menjadi assembly 2. Nah, hub ini nanti langsung diassembly menjadi assembly 3. Rim jadi sub assembly 3 ini langsung menjadi assembly 4. Lah, assembly 1 nanti di assembly 2, nanti di assembly 3 dan assembly 4 seperti itu dan seterusnya. Nah, dari data MRP tadi sudah jelas kita mengetahui beberapa keuntungan dari MRP yang tadi saya jelaskan.
Tadi yang pertama adalah low level dalam persediaan dalam proses. Yang kedua adalah kemampuan dalam tracking kebutuhan material. Yang ketiga adalah kemampuan dalam mengevaluasi keperluan kapasitas. Yang keempat adalah kemampuan dalam mengalokasikan waktu produksi. Yang kelima adalah kemampuan dalam menentukan penggunaan penyimpanan. Sekian dari saya untuk menjelaskan lab 5 tentang MRP. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dibahas lab selanjutnya yaitu load sizing oleh Mas Rian. Untuk Mas Rian dipersilakan untuk menjelaskan tentang lab selanjutnya yaitu load sizing. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai load sizing, di mana load sizing menggunakan 4 metode perhitungan, yaitu silver meal, least unit cost, periodic balancing, dan Wigner-Wheaton. Untuk metode pertama, kita menggunakan load sizing, load sizing silver meal, di mana dalam metode ini kami menentukan cost rata-rata per period sebagai fungsi dari number of period yang akan digunakan dalam periode sekarang dan akan berhenti dihitung saat hasil perhitungan naik untuk pertama kalinya. Contohnya di konstata 1 dan konstata 2, di mana konstata 1 kita menggunakan setup cost, kemudian konstata 2 adalah hasil perhitungan dari setup cost dan antara bulan pertama sampai bulan selanjutnya. Ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, maka kita harus stop. Dan dari hasil silver meal tersebut, kita dari bulan Desember 21 sampai November 21, nilai cost yang kita dapatkan diperoleh 458,10 rupiah dengan nilai setup cost yang sama, yaitu 15.000. Oke, next. Selanjutnya, metode kedua adalah periodic balancing, di mana metode ini kami menentukan order horizon, yaitu sama dengan number of period yang paling sesuai dengan nilai total holding cost dengan setup cost pada periode tersebut. Pada metode ini akan dimulai pada Desember 22 sampai November 22. Total biaya yang dihasilkan untuk periode balancing creep yaitu 180.000. Oke, next. Kemudian metode ketiga adalah least cost unit. Metode ini hampir sama dengan metode silver meal. Namun dalam metode ini cost over n period dibagi dengan jumlah total dari unit yang dibutuhkan dalam periode n. Metode ini dihitung dari nilai rasio C1 dan C2 pada masing-masing start period. Dimulai dari Desember 21 sampai November 22. Nilai cost list cost unit ini menggunakan nilai setup cost untuk setiap periode, di mana semua nilai cost pada satu periode untuk grip bernilai sama, yaitu 15.000, sehingga total cost yang diperoleh yaitu 165.000. Oke, next. Selanjutnya untuk metode terakhir adalah Wigner-Wheaton. Wigner-Wheaton ini adalah metode yang menentukan solusi optimal untuk permasalahan deterministic dynamic order size. Jadi metode ini menyediakan pengendalian dengan menggunakan algoritma dengan menghitung percobaan penggabungan periode permintaan yang berkelanjutan dengan melihat kemungkinan biaya penggabungan periode yang lebih kecil dari setup cost. Metode ini kami menentukan cost-nya hanya untuk grip pada periode Desember 21 sampai November 22. Biaya optimal total cost semakin meningkat seiring dengan berjalannya periode, namun bernilai konstan pada periode dengan nilai demand 0. Total cost yang dikeluarkan pada periode ini adalah sebesar 165.000.
Dan di sini hasil expected revenue yang dihasilkan dari keempat metode biaya lot sizing dari beberapa metode lot sizing, di mana kita mendapatkan expected revenue dari tahun 2022 dan 2023. Untuk sepeda green kita mendapatkan hasil seperti ini, dan dan yellow dan seterusnya seperti itu. Kemudian inventory control subject demand. Manajemen rantai pasok yang efektif memerlukan perhitungan dan yang akurat dalam pengendalian persediaan dan penjadwalan operasi. Dalam kondisi ini di mana kita diketahui dengan pasti tujuan pengendalian persediaan adalah untuk menentukan jumlah persediaan yang optimal untuk meminimalkan biaya total yang meliputi biaya pemesanan, penyimpanan, dan kekurangan persediaan. Manajemen rantai pasok yang sukses bergantung pada pengendalian persediaan efektif. Kanban sebagai sistem visual untuk mengelola alur kerja dan persediaan, memastikan ketersediaan material yang tepat, waktu, dan kuantitas yang sesuai. Perhitungan yang akurat dalam sistem Kanban seperti menentukan jumlah kartu Kanban dan titik pemesanan ulang, meminimalkan biaya penyimpanan dan kekurangan persediaan. Berikut di sini tabel Kanban yang tersedia dari work center, terdapat basket, grip, dan seterusnya. Dan kita mendapatkan hasil maksimum inventory unit sebagai berikut. Kemudian ada capability untuk operation scheduling. Kita hitung mulai dari Januari 2022 sampai Desember 2022. Yang mana pekerjaan ketika memulai pengerjaan safety stock dan production kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Dan ketika pekerjaan sudah dimulai, kita mendapatkan produksi dengan hasil sebagai berikut. Oke, lanjut. Kemudian operation scheduling. Operation scheduling kita dapatkan beberapa algoritma seperti berikut. Dan di sini kita mendapatkan hasil penjadwalan terakhir sebagai berikut. Dan hasil perhitungan optimal dari ketiga aspek ini memberikan manfaat besar bagi perusahaan. Pengendalian persediaan yang efektif dengan Kanban mengurangi biaya penyimpanan dan risiko pengurangan ketersediaan. Penjadwalan operasi yang efisien meningkatkan produktivitas dan mengurangi waktu tunggu. Mempertimbangkan kemampuan memastikan bahwa rencana produksi realistis dan dapat dicapai. Kesimpulannya, dari analisis menunjukkan bahwa metode time series decomposition merupakan teknik peramalan paling akurat dengan nilai MSE, MAD, dan MAP yang paling kecil, sehingga dapat digunakan secara konsisten dengan tetap dipantau kinerjanya. Dalam perencanaan agregat, strategi overtime plus back order memiliki total biaya terendah, namun perusahaan perlu mempertimbangkan faktor kepuasan pelanggan sebelum memilih strategi terbaik. Selanjutnya, assembly chart, product structure, BOM membantu dalam merencanakan produksi. Sementara, Master Production Scheduling atau MPS memastikan produksi berjalan sesuai permintaan pelanggan. MRP berperan dalam menentukan jumlah dan waktu kebutuhan bahan baku sehingga dapat menghindari kelebihan persediaan. Namun, perlu dilakukan pemantauan terhadap fluktuasi stok agar tetap efisien.
Dalam hal load sizing, metode Wagner-Wittin terbukti lebih optimal dibanding metode lainnya. Untuk inventory dan operation scheduling, algoritma Campbell, Dudek, dan Smith direkomendasikan untuk penjadwalan mesin lebih dari 2 unit. Sedangkan penggunaan software Lingo dapat memberikan optimasi dalam penjadwalan tenaga kerja. Kami menyarankan beberapa saran diberikan agar operasional semakin efisien. Perusahaan disarankan untuk terus menggunakan metode time series decomposition dalam forecasting, namun tetap mengawasi perubahan tren dalam perencanaan agregat selain mempertimbangkan biaya. Kepuasan pelanggan juga harus diperhitungkan untuk menjaga loyalitas dan pertumbuhan bisnis. MPS dan BOM harus diperbarui secara berkala agar selalu sesuai dengan perubahan permintaan dan kondisi rantai pasokan dalam MRP. Pemantauan stok akhir harus dilakukan secara rutin untuk menghindari ketidakseimbangan persediaan. Untuk load sizing, perusahaan dapat memilih metode dengan total biaya terendah tanpa mengorbankan kepuasan pelanggan. Sementara itu, dalam inventory dan operation scheduling, penggunaan algoritma dan perangkat lunak seperti Lingo dapat mengoptimalkan jadwal produksi serta penugasan tenaga kerja. Dan keputusan terkait perlu dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi pasar serta kebijakan perusahaan. Baik, sekian dari kami, grup POA3. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas. Dadah. Terima kasih.